Ibu IM, berapa lama Ibu sudah menyediakan perempuan-perempuan untuk para tamu? Saya tidak menyediakan, cuman kalau misalkan ada teman seperti yang ini ada tamu nih, ada tamu gitu. nih gitu. Ada yang bisa temenin nggak gitu? Seperti itu. Ya itu berapa lama Bu? Ibu kalau dimintain tolong selalu bisa nolong gitu maksudnya? Berapa lama? Ada mungkin dari Oktober ya. Artinya di sini Ibu juga mengakui bahwa memang Ibu menyediakan perempuan. Ya, karena saya itu diminta sama si wanita itu, ya kebetulan ada anak-anak tersebut, tapi bukan di bawah umur ya. Wanita ini adalah siapa? Ya wanita-wanita yang istilahnya awalnya sih kan yang kayak kerja di pabrik, ya SPG seperti itu. Itu minta ke Ibu gimana tuh Bu mereka? Tidak ada paksaan, tidak ada apapun. Dia bilang kalau misalkan ada yang mau untuk nemenin ini tamu. Saya gitu maksudnya iya, tapi yang penting mungkin jangan kasar, jangan galak seperti itu. Ibu pernah jadi tenaga kerja juga mungkin di luar negeri? Pernah, tapi kan untuk dari perwakilan PT itu, jadi bukan TKW. Jadi bisa bahasa Arab, artinya punya pengalaman, jadi punya kenalan banyak orang Timur Tengah ya Bu ya dari perusahaan itu mungkin? Semasih PT berjalan ya, tapi tidak untuk meminta perempuan. Iya. Dulu khusus untuk minta TKW. Jembatan Ibu bisa dapat tamu itu dari mana? Kan nggak mungkin tiba-tiba orang asing terus ketemu Ibu gitu. Gimana caranya? Iya, ada orang yang nelpon. Ya salah satunya misalkan dari yang bawa tamunya, supir dari bandara. Orang Timur Tengah juga atau orang Indonesia? Orang Indonesia. Ibu kenal tapi sama orang itu? Kadang awal tidak kenal, tapi mereka tiba-tiba tahu nomor Ibu gitu. Tiba-tiba tahu nomor Ibu? Iya, makanya kadang saya suka kaget. Ini dari mana? Seperti itu. Karena mungkin mereka tahu Ibu profesinya sebagai apa? Sebagai penyedia perempuan? Enggak, mungkin tahunya dulu mungkin kan saya di PT. Mungkin ada orang lain yang mengetahui nomor saya, dia minta mungkin. Itu. Sekarang penentuan harga, saya ingin tahu itu siapa yang menentukan harga? Pasarnya punya siapa? Punya mucikari kah atau punya tamu kah? Terkadang kalau udah cocok sesuai pilihan kriteria tamu sendiri yang menentukan. Walaupun kita punya harga, tetap aja tamu yang menentukan. Berapa harganya untuk booking? Ya, kalau booking 1 malam tuh pasaran aja. 1 malam berapa Ibu? Kalau yang booking tuh sekitar 1 juta. 1 juta 1 malam? Iya. Mas Hafiz, saya harus juga klarifikasi faktanya bagaimana ya ke Mas Hafiz ya, karena kan ini kan bebas, tapi mulai kesini mulai prostitusinya yang lebih kuat, tapi kita juga tahu ada fenomena kawin kontrak yang terjadi. Apakah kawin kontrak juga yang diaplikasikan oleh dua ibu ini? Jadi perlu kami jelaskan, untuk salah satu yang kami laksanakan penangkapan, itu telah terjadi transaksinya. Dalam hal ini, pada saat itu dalam keterangan saksi telah menuangkan bahwa adanya salaman antara salah seorang supir yang diperintahkan untuk mengaku sebagai kakaknya atau anggota keluarganya sebagai salaman dan mengucapkan sesuatu dalam bahasa Arab yang tidak dimengerti oleh supir tersebut. Ya, setelah itu kemudian terjadinya transaksi atau perpindahan uang dan situlah terpenuhinya unsur-unsur dari perdagangan orang tersebut. Salamannya bagaimana Bu? Ibu kan ngerti bahasa Arabnya, apa sih yang diomongin dari salamannya? Misalnya salaman nih, terus kemudian bilang apa? Qabil tuh. Artinya? Terima kasih, udah. Orang Arab itu kalau walaupun bookingan, jadi harus ada ijab qabul. Dalam artian ijab qabul itu kayak orang nikah. Jadi tapi bukan nikah. Ijab qabul kan untuk orang nikah. Iya, kalau menurut orang kita. Orang Arab itu orang bukan Islam, nikah Bu. tapi harus salaman. Saya terima seperti itu. Tapi bukan nikah ya. Bukan nikah, bukan. Tapi ijab qabul. Bookingan, tapi jadi harus salam. Terima kasih, mungkin kayak seperti gitulah. Qabil itu alhamdulillah kayak gitu. Kalau memang cuma deal, kenapa harus ada walinya? Nggak tahu juga ya. Namanya orang sana beda dengan prinsip orang kita. Kita pun tidak tahu keinginan mereka seperti itu. Ibu Oen? Kenapa? Ketika harus ada wali-walian, terus kemudian saksi-saksinya gitu. Ya, itu kesepakatan. Begini Bu. Kesepakatan bagaimana? Jadi kan kadang permintaan Arabnya gini, mana gitu
yang nikahinnya? Saya bilang nggak ada gitu ya. Ya. Ini sepakat sama, misalkan kalau ada yang minta supir, sepakat sama supir ya. Kalau ada yang minta tukang masak, sepakat sama orang tukang masak gitu ya. Enggak, saya nggak bawa orang nikahannya. Cuman saya udahlah, supir dijadikan kakak sama saya gitu ya. Dijadikan kakaknya ini yang perempuannya, dijadikan. Sedangkan supir nggak tahu apa-apa, saya yang nyuruh gitu ya. Saya ini adalah ibu ya. Oke, ibu yang suruh. Ya, ibu yang suruh. Ya. Supir suruh duduk ya sama ibu. Ya. Udahlah ini kakaknya. Terus setelah itu dikasihkan uang sama supirnya. Kata supir, saya kakaknya jangan ngomong, udahlah. Saya bilang aja kalau misalkan anaknya kalau udah dikasihin itu uangnya ya, bilang aja selamat gitu aja. Terlalu selamat. Kalau saya yang ngerti bahasa Arab, mabruk. Mabruk itu selamat. Udah gitu. Jadi ada ijab kabul? Nggak ada. Udah segitu aja. Kalau itunya bilang selamat, kalau saya mabruk. Kalau itu dikatakan kawin kontrak, ibu setuju tidak? Sebagai mucikari? Karena kan terlihatnya ada wali. Ya oke, cara Timur Tengah. Tapi itu kalau disebut kawin kontrak yang sudah sangat laten disebutnya di kampung Arab? Ya mungkin karena predikat kampung Arab kawin kontrak ya. Tapi yang saya tahu, yang perkawinan sejatinya itu enggak seperti itu. Semacam bookingan aja, tapi tetap harus menghadirkan saksi dan salaman seperti itu. Oke. Mohon maaf, saya harus tanya ini Bu, terakhir saya harus tanya ini. Ibu punya anak perempuan. Kalau anak perempuan ibu sampai masuk ke dalam lingkaran itu dan ditawarkan orang, Jangan terjadi. Tapi ibu juga menjual anak perempuan. Karena di pikiran saya tidak menjual ya. Intinya saya usaha bekerja memenuhi untuk kebutuhan. Jadi di pikiran saya dapat fee aja kan. Oke. Jadi ibu berharap anak ibu tidak seperti ibu atau tidak masuk jadi anak-anak yang juga ditawarkan. Jangan. Dari ibu ON dan ibu IM ya sebagai mucikari. Ibu pasti sudah tahu betul prosesnya sudah jalan ya. Ancamannya juga berapa tadi? Ancamannya minimal 5 tahun penjara sampai dengan 15 tahun. Sudah siap? Insya Allah, karena itu kesalahan saya. Ibu? Itu kesalahan berat, Bu. Mengikuti jalannya aja. Proses hukum. Oke. Ibu ON, Ibu IM, meskipun ini susah, terima kasih sudah sangat komunikatif. Meskipun apa yang ibu berbuat sangat salah, tapi mudah-mudahan masih ada kebaikan yang bisa diambil. Kita ingin bicara juga dengan profesinya supir berarti ya? Iya, profesinya sebagai supir. Oke, terima kasih Ibu ON dan Ibu M. Ini dengan K ya? Ini K, oke. Silakan. Ini dengan BS. Jadi K dengan Ibu IM tadi, yang duduknya juga sama di sini ya. Kemudian BS dengan Ibu ON. Oke. Jadi perannya kedua ini adalah sebagai supir, pengemudi ya, antar jemput. Oke. Saya mau ke Pak BS. Pak BS, sudah berapa lama dimintakan bantuan untuk jadi supir? Pertama kali. Baru pertama kali. Supir freelance. Baru pertama kali. Sebelumnya Pak BS bekerja sebagai Supir freelance. supir Freelance. apa aja? Freelance Apa apa? aja lah yang antar orang. Suruh-suruh nyupir. Yang nggak tahu kalau tiba-tiba ada ibu memerintahkan saya ngantar TKW ke balai, saya nggak tahu juga. Itu saya hanya disuruh aja nyupir. Sekali itu aja. Oh, jadi perempuan-perempuan ini dari TKW semua ya? Iya. Dan tenaga Mungkin kerja seperti wanita itu, ya, semua. saya nggak tahu. Pak BS ikut masuk ke ruangan nggak? Ya ikut cuma salaman aja. Kok Bapak bisa tiba-tiba disuruh salaman? Ya mungkin nggak tahu, saya hanya disuruh aja Bu. Dan nggak ngerti bahasanya. Oke. Yang Bapak dengar apa? Salaman itu Ya kayak ijab kabul lah bentuknya kayak seperti itu. kenapa Bapak bisa yakin sebagai Nggak tahu, saya seperti juga. ijab kabul? Saya suruh salaman aja sebagai wali mungkin. Jadi ada pengakuan, ada permintaan Bapak juga yang harus berperan jadi kakaknya perempuan atau si TKW. Enggak ada, cuman saya supir aja Bu. Nggak tahu saya. Ada permintaan Bapak berperan sebagai saksi. Ya mungkin saksi. Ada? Ya, Itu ada. Gimana mintanya ke Bapak? ya mungkin sebagai menyaksikan aja. Menyaksikan aja. Nah, terus setelah ijab kabul itu langsung ada uang yang diberikan atau bagaimana yang Bapak lihat? Ada mungkin. Uang cash keras.
uang cash yang Bapak lihat, yang diberikan kepada si perempuan. Si perempuan atau si ibu yang dikasih? Ke perempuan, Ke ibu IM atau ke perempuan yang dikasih uangnya? ke ibu. Bayaran berapa Bapak jadi supir? 200. 200.000 dari uang itu? Iya. Oke, jadi begitu masuk, Iya. ketika salaman, Iya. Nggak ngerti bahasanya, tiba-tiba ada penggerebekan. tapi kalau Pak BS lihat, Pak BS kan juga sudah mengerti pasti betul situasi seperti itu. Bapak lihatnya seperti ijab kabul atau bagaimana? Iya, semacam itu. Seperti ijab kabul gitu ya. Karena dari Timur Tengah, ada tamunya juga sedang, oke. Salamannya sebentar atau ada Sebentar. foto-foto? Enggak, sebentar aja. Salaman saja gitu ya? Salaman saja. Oke. Nah, Pak BS dan Pak K ini ancamannya sama atau bagaimana Pak Syarif? Ancamannya sama karena dalam pasal 10 dan 11 ancamannya sama dengan pasal 2 tersebut. Ancaman hukuman? Sama dengan itu sampai- minimal 5 sampai dengan 15 tahun penjara. Oke. Gimana Pak BS dan Pak K dengan ancaman hukuman ini? Ada nggak yang ingin disampaikan? Karena kan Anda berperan sebagai supir, mungkin di sini mengaku tidak mengerti dan lain-lain, tapi kita nggak tahu di benaknya Pak BS dan Pak K seperti apa. Ya, ini hanya penyesalan aja mungkin. Apes aja mungkin. Dan saya nggak paham apa-apa. Hanya driver aja, supir. Yang niatnya kan supir siapapun kita bawa. Ini penyesalan. Oke. Mas Pak K-nya gimana? Sama saya juga nyesel. Terima kasih Pak K, terima kasih Pak BS. Secara lugas tadi digarisbawahi bahwa apapun labelnya tadi dengan definisi kawin kontrak, ini tetap perdagangan orang dan juga tindak pidana prostitusi juga ya. Sehingga tidak bisa lagi dimainkan dan sudah memenuhi unsur-unsur. Dan ini mungkin adalah bagian kecil dari jaringan besar yang akan nanti dicoba untuk Iya, kita akan melaksanakan pendalaman tentang hal ini. Baik, kita akan temuan fakta berikutnya.